Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar PKB Mina Kota Cirebon. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika bersama saya Yuli Mulyani. Di sini saya akan membahas soal yang ada pada modul yang sebelumnya sudah dipelajari secara mandiri oleh warga belajar semua. Dan untuk video ini dikhususkan bagi warga belajar yang berada di paket B, tingkat 3, paket kompetensi 3.1 atau setara dengan kelas 7 SMP. Dan kali ini kita akan membahas modul 1 yang bertemakan makanan favoritku. Secara garis besar, materi yang akan kita pelajari yaitu ada 5 unit. Di sini bisa warga belajar semua baca. Selanjutnya kita langsung saja mengenai contoh soal dan pembahasan yang ada di unit 1, yaitu yang pertama tentang garis bilangan. Jadi di sini perhatikan garis bilangan berikut. Ini namanya garis bilangan di mana titik acuan ini adalah 0, kemudian ke arah kanan itu adalah bilangan bulat positif dan ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Di sini warga belajar hanya mengisi tanda kurang dari atau lebih dari untuk hubungan bilangan berikut. Yang pertama adalah 2 titik-titik dari 3. Kita lihat posisinya. 2 itu di sebelah kanan atau sebelah kirinya 3. Ternyata 2 itu di sebelah kiri. Ketika semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 2 kurang dari 3. Kemudian yang kedua yaitu min 2 titik-titik dari 1. Negatif 2 dengan 1, kita lihat negatif 2 itu berada di sebelah kiri dari 1. Artinya negatif 2 itu kurang dari 1. Kemudian 1 dengan negatif 3. 1 di sini, negatif 3 di sini. Artinya 1 itu terletak di sebelah kanan. Jadi 1 itu lebih dari negatif 3. Begitu pula untuk 3 dan negatif 4. 3 di sini, negatif 4 di sini. Berarti 3 itu lebih dari negatif 4. Selanjutnya pembahasan di unit 2 yaitu tentang penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Kita lihat yang pertama yaitu 1 ditambah 2. Di sini kita harus sepakati ketika kita akan berjalan ke kanan apabila positif, tetapi kalau untuk berjalan ke kiri itu untuk yang bilangan negatif. Jadi kita lihat 1 ditambah 2, kita mulai dari angka 0. Ketika 1 maka kita ke arah kanan sejauh 1. Kemudian karena ditambah 2 maka kita pun berjalan sebanyak 2 ke arah kanan. Dari sini kita berjalan seperti ini. Dan kita berhenti di angka 3. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya 3 ditambah negatif 2. Kita lihat dari 0 kita berjalan 3 ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian berjalan ke kiri sejauh 2 karena dia negatif. Jadi dari sini kita berjalan ke kiri 1, 2 sehingga kita berhenti di angka 1. Kemudian yang C yaitu min 1 ditambah 4, artinya dari 0 kita berjalan ke kiri sejauh 1, kemudian kita berjalan ke kanan sejauh 4, 1, 2, 3, 4, sehingga kita berhenti di angka 3. Pada unit 3 kita membahas mengenai sifat-sifat perpangkatan. Di sini saya langsung saja memberikan cara ya, ketika kita punya soal 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 ketika dijabarkan adalah seperti ini. 2 pangkat 5 artinya 2 sebanyak 5 kali. Kemudian 2 pangkat 3, 2 sebanyak 3 kali. Ketika dikalikan maka menghasilkan 2 pangkat 8. Begitu pula untuk contoh lain, 3 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 4. Kita menghasilkan 3 pangkat 10. Dari dua contoh itu kita dapatkan bahwa 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 3 itu hasilnya 2 pangkat 8. 8 ini hasilnya dari pangkatnya itu kita jumlahkan. Jadi ini kan bilangan pokoknya sama nih, 2 dengan 2. Karena ini dikali maka pangkatnya ditambah, seperti itu. Begitu pula untuk 3 pangkat 6 dengan 3 pangkat 4. Di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 3. Kemudian ininya dijumlah pangkatnya, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan rumus umumnya yaitu P pangkat M dikalikan P pangkat N itu sama dengan P pangkatnya kita jumlahkan, M ditambah N. Untuk pembagian itu tidak kita jumlahkan, melainkan kita kurangkan. Kita lihat di sini contohnya,
2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ketika kita jabarkan 2 pangkat 5 sekian, 2 pangkat 3 sekian. 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 2 adalah 8. Kita dapatkan bahwa 32 dibagi 8 adalah 4. 4 itu adalah 2 kali 2, atau kita tuliskan 2 pangkat 2. Di sini dari contoh lain, ketika bilangan pokoknya itu sama, 3 dengan 3 ataupun angka bilangan apapun itu asal sama di sini, kalau pembagian maka pangkatnya itu kita kurangkan, seperti itu. Di sini kita dapat rumus bahwa P pangkat M dibagi P pangkat N itu P pangkatnya kemudian dikurangkan. Di unit 4 kita membahas mengenai himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Di sini ada macam himpunan. Yang pertama itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan lambangnya itu adalah seperti ini. Kemudian ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah kita biasa tuliskan dengan lambang huruf besar atau huruf kapital S atau U, di mana himpunan semesta ini adalah disebut himpunan semesta pembicaraan, yaitu himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Kita lihat contohnya seperti ini. Kita punya himpunan P yang anggotanya itu Semarang, Surabaya, dan Sampit. Apabila ditanya bagaimana himpunan semestanya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. S adalah himpunan nama kota di Indonesia, atau himpunan nama kota yang diawali dengan huruf S, maka isi dari himpunannya itu seperti ini. Nah, di sini apabila ditanyakan banyaknya anggota dari himpunan, misalkan kita ada himpunan A, maka banyaknya anggota himpunan A itu kita tuliskan dengan NA, artinya jumlah anggota dari himpunan A. Sebagai contoh, di sini ada himpunan A yang isinya itu anggotanya 2, 4, 6, 8. Apabila ditanya jumlah himpunan A, jumlah anggotanya, maka kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuliskan N himpunan A sama dengan 4. Begitu pula untuk himpunan B. Himpunan B ini terdiri dari A, B, C, D, E, F. Maka banyaknya anggota himpunan B itu ada 6. Apabila ada himpunan K, ini adalah himpunan kosong, artinya N dari K ini adalah 0. Kemudian ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu kita lihat, himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B bila setiap anggota A adalah anggota himpunan B. Lambang yang menyatakan himpunan bagian adalah seperti ini, atau biasa kita sebut dengan subset. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi apabila ada himpunan, maka himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari himpunan tersebut. Nah, sebagai contoh seperti ini, ada himpunan A yang isinya A, B, C, kemudian himpunan B anggotanya A dengan B. Maka B himpunan bagian dari A atau B subset A. Jadi kita lihat bahwa anggota himpunan B ini adalah anggota dari himpunan A juga. Jadi kita bisa tuliskan B himpunan bagian dari A. Untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, maka himpunan A beranggotakan N anggota adalah 2 pangkat N. Jadi apabila ditanya berapa sih himpunan bagiannya, kita menggunakan rumus 2 pangkat N. 2 N-nya itu dari jumlah anggota himpunan tersebut. Kemudian operasi himpunan. Yang pertama adalah gabungan himpunan. Gabungan himpunan ini kita langsung lihat ke contoh soal. Ini adalah definisinya. Warga belajar bisa baca. Kemudian di sini ada contoh. Apabila diketahui ada himpunan P yang anggotanya itu ABCD dan Q adalah CDE, maka P gabungan Q atau P atau Q. Jadi kita kalau misalkan gabungan itu dibacanya dengan atau. P atau Q atau P gabungan himpunan Q itu adalah, kita lihat, tulis semua anggota yang ada di A dan yang ada di P dan ada di Q. Jadi kita lihat di sini A, B, C, D, di sini C, D, E, maka gabungannya itu adalah A, B, C, D, E. Berbeda dengan irisan himpunan. Kalau irisan himpunan itu adalah kita mencari anggota yang sama di dua himpunan tersebut. Jadi apabila ada himpunan P yaitu A, B, C, D dan Q adalah C, D, E, maka P irisan Q itu adalah cari anggota yang di keduanya sama, yang di keduanya ada, yaitu C dengan D.
Kemudian selisih dua himpunan. Selisih A dikurangi B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Berarti kalau kita punya himpunan P dengan Q, ketika P dikurangi Q maka kita lihat semua anggota P tapi bukan anggota Q, yaitu A dengan B. Begitu pula untuk Q dikurangi P, berarti kita lihat semua anggota Q tapi bukan anggota P, yaitu E. Dan perkalian dua himpunan. Kalau perkalian dua himpunan bisa kita lihat di sini contohnya. Ketika P dikali Q, maka anggota P dulu kita kalikan dengan anggota Q, seperti ini. Kita mulai dari A, berarti A dikalikan C, B dikalikan dengan C dikalikan dengan C. Kemudian A dengan D, B dengan D, dan C dengan D. Dan untuk Q kali P juga seperti itu sama, tetapi kita mulai dari anggota Q. Kemudian kita kalikan dengan anggota P. Nah, di sini ada himpunan A dikatakan terpisah atau lepas dari himpunan B jika tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B, dan sebaliknya. Jadi, kalau himpunan A dengan himpunan B itu saling lepas, artinya tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B, dan sebaliknya seperti itu. Apabila himpunan A dan himpunan B dikatakan tidak lepas jika himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama atau persekutuan, tetapi masih ada anggota himpunan A yang bukan anggota B. Begitu pula sebaliknya, ada anggota B yang bukan anggota B. Kemudian di sini ada himpunan sama. Himpunan sama itu apa? Himpunan A ini dikatakan sama dengan himpunan B bila setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B adalah juga anggota himpunan A. Kita lihat, jadi ketika ada himpunan P yang anggotanya A, B, C, kemudian Q adalah C, B, A, maka kita bisa katakan bahwa P sama dengan Q. Kenapa? Karena jumlah anggotanya sama, yaitu 3, dan anggotanya pun sama, A, B, C, di sini C, B, A hanya bertukar posisi saja. Baiklah, pembelajaran malam ini kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi warga belajar semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.